Haleluya, Shalom. Puji Bapa Yahweh, di pagi siang hari ini kita akan sama-sama membaca dan juga memeditasikan akan kebenaran firman Tuhan yang boleh diambil dari kitab Torah, dari kitab Bilangan 9 ayat 15. Kita akan baca kitab Bilangan 9 ayat 15 sampai 23. Bilangan 9 ayat 15 sampai 23 kita akan baca bersama-sama seperti yang telah tertampil di depan ya. Ini tentang tiang awan dan juga tiang api. Kita akan baca sama-sama 3, 2, 1. Dan pada hari berdirinya tabernakel, segumpal awan menutupi tabernakel, yaitu kemah kesaksian. Dan pada malam hari ada yang seperti rupa api di atas tabernakel hingga pagi hari. Demikianlah terus-menerus awan itu akan menutupi kemah, dan pada malam hari tampak seperti api. Dan kapanpun awan itu terangkat dari atas kemah itu, maka orang Israel pun berangkat. Dan di tempat awan itu berada, di sanalah Bani Israel berkemah. Atas perintah Yahweh, Bani Israel berangkat. Dan atas perintah Yahweh mereka berkemah. Selama awan itu berdiam di atas tabernakel, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu tinggal di atas tabernakel selama berhari-hari, maka Bani Israel akan memelihara pesan Yahweh dan tidak berangkat. Dengan demikian, ketika awan itu tinggal beberapa hari di atas tabernakel menurut perintah Yahweh, mereka tetap berkemah, dan menurut perintah Yahweh mereka berangkat. Dan ada kalanya awan itu tinggal di sana dari malam sampai pagi. Waktu awan itu terangkat pada pagi hari, maka mereka akan berangkat, baik pada waktu siang maupun pada waktu malam. Kapanpun awan itu terangkat, maka mereka pun berangkat, baik selama 2 hari atau 1 bulan, atau selama berhari-hari. Ketika awan itu diam di atas tabernakel, Bani Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Dan ketika awan itu terangkat, mereka berangkat. Atas perintah Yahweh mereka berkemah, dan atas perintah Yahweh mereka berangkat. Mereka memelihara pesan Yahweh sesuai dengan perintah Yahweh ke tangan Moshe. Amin. Puji Bapa Yahweh, silakan duduk. Ini tentang bangsa Israel, ya, yang ketika saat itu mereka mau berangkat menuju ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Bapa Yahweh ya. Mau berangkat, mau pergi, mau berangkat, mau pergi, puji Bapa Yahweh. Biar kiranya firman Tuhan ini juga boleh menjadi kekuatan bagi kita semua ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Hamasiah, seperti biasa dalam pembukaan ada beberapa catatan saya, catatan tentang inilah apa namanya, komen ya. Kita kan harus apa ya, komen, ada masukan-masukan dari luar ya, kita harus ada komentar yang membangun, ada komentar yang ada yang positif, ada yang negatif, ada komentar yang berusaha untuk mencobai ya. Dan puji Bapak Yahweh, di komentar di ini ya, ada komentar ada yang nanya-nanya di WA atau juga nanya mungkin di YouTube, ada yang bertanya, dan lucunya ya nggak tahu ini kebetulan apa enggak, dan ini bertepatan setelah kurang lebih terakhir saya khotbah di sini yang tentang perempuan ya tentang perempuan, dan ternyata para perempuan itu merasa gelisah, ya, merasa gelisah. Ada yang pertanyaannya apa ya? Ya awal-awal nanya baik-baik, tapi agak-agak ini apa namanya?
agak-agak sok, bukan sok apa ya, bukan sok mengajari tapi sok kamu salah nggak sih katanya begitu ya. Ya, jadi bahasanya kurang lebih begitu. Yang pertama ada yang nanya, kalau di GSI ada, itu diajarkan tentang pengajaran Brenem atau enggak? Ya, yang pertama ya, kalau di GSI ada, itu diajarkan tentang pengajaran Brenem atau enggak? Saya jawab, silakan tonton video ibadah kami dari awal sampai akhir. Ya, kenapa? Karena saya nggak tahu pengajaran Brenem itu kayak apa. Yang dimaksud ya. Jadi karena dia ambigu, saya juga jawabnya ya silakan aja tonton dari awal sampai akhir. Terus dia bilang, oh kalau begitu tidak ada ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati ya. Yang boleh saya katakan bahwa di tempat ini bukan diajarkan pengajaran yang diajarkan oleh Brenem. Ya, tetapi pengajaran diajarkan oleh Bapak Yahweh. Ya, karena ya itu, ya mungkin mau agak ya tapi puji Bapak Yahweh atas hikmat Bapak Yahweh ya. Kita juga kalau menjawab ya jangan sampai terpleset ya. Itu. Lalu yang kedua, ini agak lucu. Waktu pas Bapak Gembala lagi khotbah di sini, yang mengajarkan tentang apa? Pakaian perempuan. Wah, langsung ada komen live. Pak Leo, menurut saya bukan begini, 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 begini. Wah, langsung apa? Bukan diterima dulu, diresapi, dipelajari, tapi langsung komen di live. Saya ngelihat itu di live. Wah, terbaca. Tapi nggak sempat saya capture Bapak Ibu ya. Terbaca, nggak lama kemudian dihapus. Cret. Tapi ya nggak apa-apa ya. Itu kan apa respon ya. Respon orang mau terima, mau enggak ya terserah. Katanya mau melakukan Torah, tapi Torah yang sudah di ACC oleh gembalanya. Ya. Ngerti ya? Maksudnya Torah yang sudah di ACC oleh gembalanya ini lakukan Torah. Tapi Torah yang tertulis yang lain tidak mau dilakukan ya. Itu. Lalu yang ini nih, yang ketiga. Agak lucu. Ini yang saya bilang mau sok mencobai, mau mengajari, tapi ternyata salah ya. Tentang pertama pakai pembukaan dulu dia. Pembukaan tentang generasi. Dia tanya di YouTube ya, di komentar dia tanya, Pak Leo, tadi Bapak bicara tentang generasi di Kitab Torah. Itu adalah 100 tahun. Apa Bapak nggak salah ngomong? Katanya begitu. Oh, nggak apa-apa. Apa Bapak nggak salah ngomong? Ya udah, oke. Mungkin Bapak Ibu bisa ini kali ya, bisa baca sendirilah di komen di jawaban saya. Ya itu apa namanya? Saya bilang kalau dalam terjemahan kitab suci saya itu apa yang kan dia maksudnya dia yang ini ya, yang dalam kejadian itu, dalam kejadian yang apa? Yang tentang umur manusia itu yang 120 tahun itu ya, roh Bapa Yahweh akan berdiam dalam manusia itu selama 120 tahun. Jadi apa namanya? Dia mengambil dari situ, Bapak Ibu ya. Dia mengambil dari situ ayat Kejadian 6 ayat yang ke-3 coba. Jadi mau Torah diadu sama Torah gitu ya. Coba Kejadian 6 ayat 3, dan Yahweh berfirman, Rohku tidak untuk selamanya akan berperkara dengan manusia, yang juga di dalamnya dia itu daging, tapi hari-harinya akan menjadi 120 tahun. Ya. Pak Leo nggak salah ngomong itu, di kitab Torah kan tertulisnya 120 tahun, katanya begitu ya. Nggak salah ngomong.
Saya balas apa namanya? Kalau dalam terjemahan saya atau mungkin dalam terjemahan Ibu ada yang salah. Dalam Kejadian 6 itu tertulis umur, ya, tertulis umur. Apakah generasi sama dengan umur? Tanda tanya. Itu jawaban saya ya. Apakah generasi sama dengan umur? Lalu setelah itu ya seperti biasa kan dikasih penjelasan tentang Kejadian 15 itu ya. Dalam Kejadian 15 saya jelaskan gini. Udah. Akhirnya tidak dibalas lagi. Lalu setelah itu nggak lama kemudian, mungkin sekitar 2-3 hari, dia tanya lagi. Apakah dalam GSI ada dalam ibadah, ya apakah dalam ibadah GSI ada itu melakukan Shema Yisrael? Wah. Penangkapan saya saat itu ya, saat itu sepenangkapan saya, Shema Israel itu ya seperti yang kita lihat di YouTube, orang bernyanyi kan, orang bernyanyi Shema Israel sambil pakai apa? Kayak begininya kan. Sepenangkapan saya pada saat itu begitu. Jadi saya bilang seperti biasa, silakan tonton dalam ibadah YouTube kami yang full dari awal sampai akhir. Itu. Tadinya sepenangkapan saya begitu, tapi tadi ternyata baru saya lihat di YouTube di Google. Jadi Shema Israel itu dia menggunakan 3 ayat. Ulangan 6 ayat 4, lalu Ulangan 6 ayat berapa tadi ya? Ayat 11 sampai ayat 11. Coba kita baca lah, Ulangan 6 ayat 4. Sepenangkapan saya tadinya begini ya, kalau Shema Israel itu dari kata-katanya begini. Kan Shema Israel, dengarkanlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa dan segenap kekuatanmu. Terus, lalu dalam ayat yang ke-8, dan haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Selanjutnya terus, tadinya sepenangkapan saya begitu. Maksudnya Shema Israel yang dia maksudkan tadinya sepenangkapan saya begitu. Tapi ternyata di dalam Google itu ada tambahannya. Tambahannya itu tentang bilangan 15 ayat 37. Tahu Bapak Ibu sering dibacakan di tempat ini bilangan 15 ayat 37. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dan haruslah engkau mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus membuat, nah ini, jumbai pada ujung-ujung baju mereka. Maksudnya apa? Jadi si Shema Israel itu kalau menurut Google itu harus ada 3 dasar ayat, yaitu dari Ulangan 6, ya Ulangan 6 tadi, ayat 4, lalu Ulangan 6 ayat berapa tadi, sama bilangan 15 ayat 37 ini. Dan ternyata, ini saya baru tahu ya, karena saya tadi baru lihat. Dan ternyata memang banyak penyembah Yahweh yang memang di awal-awal ibadah itu melantunkan lagu Shema Israel itu menggunakan talit. Ya, menggunakan talit. Jadi saya baru nangkep, oh nih ternyata si ibu yang mungkin teriris karena pengajaran bahwa wanita perempuan tidak boleh menjadi gembala. Jadi ya cobalah deh, ini GSI ada kayak gimana sih ibadahnya ya. Ini ya, di tempat ini kita sudah
sering sekali dibicarakan tentang masalah talit ini. Nah, nanti kita akan ulang lagi sedikit Bapak Ibu ya. Tentang talit ini, oh ternyata ini maksud yang dikatakan oleh si ibu tersebut tentang tata cara Shema Israel. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah menyaksikan apa enggak, tapi rata-rata yang saya tahu, orang yang menyanyikan lagu Shema Israel pada saat awal ibadah itu menggunakan talit, menggunakan jumbai-jumbai, ya itu yang saya tahu ya. Yang saya nggak tahu yang lain mungkin mereka tidak menggunakan talit, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu begitu. Dan puji Bapak Yahweh, di sini kita sudah boleh sama-sama diberitakan di tempat ini ya, khususnya mengenai jumbai-jumbai. Ya saya nggak tahu ibu itu nonton lagi acara ini atau enggak. Tapi ya sesuai dengan fungsinya, nanti fungsinya seperti si tiang awan dan tiang api yang telah tadi kita baca di awal ya. Itulah salah satu fungsinya. Dan puji Bapak Yahweh, ya pokoknya lucu-lucu ya. Lucu-lucu karena merasa, masa perempuan gak boleh jadi gembala gitu kali ya. Tapi ya nggak apa-apa, katanya pelaku Torah, tapi Torah yang sudah di ACC oleh gembalanya, lakukan, jemaat di bawah lakukan ya. Oleh karena itu saya ini Bapak Ibu, ada lagi nggak catatannya tentang pertanyaannya? Oh nggak ada. Nah, saya ingat Bapak Ibu, waktu saya masih sekolah dulu, orang tua saya, khususnya mama ngajarin begini, kamu kalau pulang sekolah, baca lagi, ulang lagi pelajaran yang dipelajari di sekolah. Supaya apa? Supaya kalau nanti pas ujian, bebannya nggak numpuk buat dipelajarin. Ya, ngerti ya? Misalkan nih di sekolah diajarin tentang perkalian, misalkan untuk SD lah, misalnya SD perkalian lah, perkalian 5 misalkan ya, di sekolah diajarin, nanti begitu di rumah diulang lagi perkalian 5, dipelajarin lagi sendiri. Karena nanti pada saat ujian, biasanya mungkin ujiannya perkalian 1 sampai 10. Ya, Bapak Ibu kebayang. Misalkan hari ini saya belajar perkalian 5, di rumah saya ulang lagi. Hari berikutnya di sekolah diajarkan perkalian 6, di rumah saya ulang lagi. Nanti begitu pas ujian terakhir, ulangan terakhir, itu ulangan perkalian 1 sampai 10, setidaknya yang mungkin sudah ada 50-60% sudah nyangkut di sini, sudah mengerti. Supaya apa? Supaya bebannya pada saat nanti mau ujian nggak terlalu banyak, nggak terlalu berat. Dan itu yang mau disampaikan pada pagi hari ini adalah ketika kita membaca firman Tuhan, kita diberikan firman Tuhan di tempat ini, baik itu pada mungkin hari Sabtu atau juga mungkin hari Minggu, pelajarin lagi di rumah. Ya. Pelajari lagi di rumah, dan puji Bapak Yahweh, ada sesuatu yang menggelitik saya waktu pada saat kita belajar sekarang tentang imamat ya. Tentang imamat yang minggu lalu. Coba kita baca Imamat 7 ayat 32. Imamat 7 ayat 32. Oh 22, Imamat 7 ayat 22. Berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, kamu tidak boleh makan apa setiap lemak lembu atau domba atau kambing. Ketawa saya. Kamu tidak boleh makan lemak lembu, domba atau kambing. Lembu tahu ya? Lembu?
sapi. Berarti nggak boleh makan lemak sapi, lemak domba, lemak kambing. Ya, aduh makan bakso tetelan ceres, enak banget. Makan koyor, keres, enak banget. Ya, ingat, Torah diberikan Bapak Yahweh itu adalah sebagai pola, sebagai cara hidup kita, bukan hanya menuntun kita kepada Bapak Yahweh, tetapi juga menuntun kita supaya sehat. Ya, selain percaya kepada Bapak Yahweh juga selain untuk kesehatan kita. Ya, aduh makan lemak enak banget nih. Apalagi yang apa? Ya itu tetelan, koyor. Oh, saya nggak tahu. Atau jangan-jangan yang apa? Yang pencinta Torah katanya kan nggak boleh makan babi, nggak boleh makan apa cumi ini. Terus ada tambahan lagi, jangan makan lemak sapi. Taruh pisau di leher, ya. Dan puji Bapak Yahweh itu sudah mulai saya lakukan. Tapi bedakan ya, lemak sama daging beda. Ya, lemak sama daging itu beda. Ya, yang memang biasanya yang bikin di mulut enak itu biasanya memang lemaknya. Ya, lemak itu enak di mulut, tapi sakit di, ya pokoknya di daerah darah lah. Kan ada apa istilah kolesterol apa lemak dalam darah. Ya, oh nggak apa-apa lah. Makan apa namanya, makan lemak kan enak itu, habis itu kalau ya ntar kalau pusing-pusing dikit minum obat. Ya, saya pernah belajar, pernah dengar Bapak Ibu ya, tidak ada satupun obat yang bisa menyembuhkan. Ya, tidak apa, mau obat bukan generik, obat apa istilahnya sih? Kalau obat ini obat paten itu pun tidak bisa menyembuhkan. Coba Bapak Ibu lihat apa obat influenza. Coba lihat di belakangnya. Tidak ada kata-kata menyembuhkan. Tapi apa? Meredakan gejala flu. Meringankan batuk kering. Tidak ada kata-kata menyembuhkan. Tetapi apa? Meredakan, mengurangi, meringankan. Tidak ada kata-kata menyembuhkan. Dengan kata lain, apabila kita minum itu tapi pola hidup tidak dirubah, ya sami mawon kembali lagi sakit lagi. Jadi kalau saya bilang obat itu adalah penunda penyakit. Ya, bukan penyembuh penyakit tetapi penunda penyakit. Ya. Kalau kita sakit, kita minum obat, yang menyembuhkan itu adalah makanan yang kita makan, bukan obatnya. Ya. Karena apa? Setiap sakit penyakit itu ada sel-sel yang rusak di dalam tubuh. Sel yang rusak itu diganti dengan makanan kita, bukan dengan obat-obatan yang kita makan, ya, yang kita konsumsi, ya. Oleh karena itu, saya ketawa, aduh, jangan kamu makan lemak lembu, sapi, kambing, domba, tengkleng, apalagi itu, apa? Ya pokoknya gitulah ya. Apalagi kalau sudah dicampur dengan yang namanya santan. Nggak apa-apalah, ini kan bukan babi katanya begitu ya. Tapi setelah baca ini, oh ternyata jangan makan lemak. Tapi kalau daging boleh, ya. Seperti yang komunikasi saya dengan om saya waktu itu, konsumsi daging kambing yang paling baik itu adalah dibakar. Ya, konsumsi daging itu yang paling baik dibakar. Kenapa? Lemaknya luruh. Ya. Dan kita bisa bayangkan para imam pada saat itu tetap sehat-sehat, ya. Dagingnya dibakarnya dengan api dari
sorga, dari Bapa Yahweh. Pasti sehat. Ya, pasti sehat. Nggak mungkin, waktu itu nggak ada namanya statin, Lipitor, nggak ada. Ya, dan puji Bapa Yahweh, di sini sekali lagi, Torah Bapa Yahweh tidak hanya mengajarkan pengenalan kita kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, tapi juga mengajarkan kita supaya kita hidup sehat. Ya, itu ya. Jadi diulang ketika kita sampai rumah, ya. Ketika kita sampai rumah jangan kita dengar-dengar yang lain, ya. Maksudnya dengar yang lain, oh kemarin kan sudah dengar khotbah dari Pak Gembala, udahlah yang lain lagi aja lah. Cari lagi yang lain. Bukan, tapi baca sendiri. Ya. Baca lagi, ulang lagi, kan Bapak Gembala sering menekankan baca dari misalkan kemarin nih, misalkan kemarin Imamat 8 ayat 1 sampai 15. Ya ntar kita baca sampai akhir sampai ke ayat 36 di rumah. Kita baca lagi, kita meditasikan lagi, ya. Dan puji Bapak Yahweh, ketika saya menyampaikan jangan makan lemak sapi atau lembu atau kambing atau domba, semua tegang, lemak. Ya, tapi ya itulah Torah, ya. Itulah Torah yang Tuhan ajarkan bagi kita. Mau sehat? Ya, kalau mau sehat lakukan Torah juga ya, Bapak Ibu ya. Kan ada makanan yang tidak bersih dan ada makanan yang bersih. Sekarang ditambah lagi, nah ini memang enak sih. Lemak, makan bakso pakai tetelan, pakai itu. Justru yang bikin enak itu lemaknya, apalagi di kuah-kuahnya ada kayak apa? Kayak pelangi-pelangi gitu kan. Aduh, tambah sambal, tambah cabai, tambah kecap, hitam campur merah. Sedap ya. Tapi ya puji Bapak Yahweh ya, lakukan firman Tuhan itu hasilnya ganda. Hasil secara rohani maupun hasil secara jasmani terhadap kesehatan kita ya Bapak Ibu ya. Dan puji Bapak Yahweh, apalagi tadi ada yang pertanyaan tadi ya. Pada hari ini kita belajar tadi kan tentang apa? Tentang tiang awan dan juga tentang tiang api ya. Jadi pada saat itu, pada saat bangsa Israel mau pergi menuju ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Bapa Yahweh, penyertaan Bapa Yahweh itu tidak setengah-setengah. Maksudnya setengah hari mungkin, seperempat hari mungkin, tidak. Tetapi sepanjang hari Bapa Yahweh menyatakan kasih-Nya, menyatakan pertolongannya kepada bangsa Israel. Ya, pada siang hari Dia kasih tiang awan. Kenapa tiang awan? Karena seperti yang kita ketahui bahwa pada saat itu di daerah padang gurun, cuacanya sangat-sangat ekstrim. Ya, pada siang hari panas banget, pada malam hari dingin banget. Kenapa bisa begitu? Karena tidak ada pepohonan. Jadi angin langsung wus gitu aja ya. Angin pada siang anginnya angin panas yang bertiup, pada saat malam yang bertiup angin dingin ya. Dan puji Bapa Yahweh pada saat itu karena ketaatan bangsa Israel ya, dalam Bilangan 9 ayat ke berapa ini ayat ke 18, atas perintah Yahweh Bani Israel berangkat ya. Atas perintah Yahweh mereka berangkat, dan atas perintah Yahweh mereka berkemah ya. Mau pergi, mau tetap berkemah, semua atas perintah Bapa Yahweh. Selama awan itu berdiam di atas tabernakel, mereka tetap tinggal di kemah-kemah mereka ya. Jadi selama tidak ada perintah, mereka tetap tinggal di daerah yang tadinya mereka berkemah tersebut. Ya. Tapi nanti pada saat awan ini mulai berpindah, baru mereka mulai jalan. Dan mulai jalannya itu juga seperti yang sudah boleh kita pelajari Bapak Ibu ya, di skema tabernakel ini ya. Tabernakel ini kan menghadap pintu masuknya dari sebelah
timur, dari sebelah timur. Dan pada saat itu suku-suku Israel mereka berkemah di keempat penjuru. Di keempat penjuru, pintu ada di sebelah timur. Yang berkemah di sebelah timur adalah perkemahan Yehuda. Ya, coba kalau misalkan Bapak Ibu lihat Bilangan 2 ayat ketiga, ya. Bilangan 2 ayat ketiga. Yang berkemah di sebelah timur arah matahari terbit adalah Panji perkemahan Yehuda. Ini yang dekat pintu masuk. Lalu setelah timur berarti selatan. Yang di ayat ke-10, Bilangan 2 ayat 10. Yang ada di selatan ini adalah Ruben, ya. Bawah, timur, selatan, barat. Yang ada di barat ayatnya yang ke-18. Yang ada di sebelah barat adalah Efraim. Lalu setelah itu yang terakhir yang ada di sebelah utara barulah Dan. Dan ini tata cara ininya, tata cara mereka berangkat pun itu juga ada cara-caranya Bapak Ibu ya. Ada cara-caranya mulai dari mana? Mulai dari yang dari sebelah timur tersebut, mulai dari coba Bilangan 10 ayat ke-14. Ini apabila awan ini berpindah ya. Apabila awan berpindah, maka yang berangkat duluan, Bilangan 10 ayat 14. Berangkatlah Panji perkemahan Yehuda sebagai yang pertama menurut barisan-barisan mereka. Nanti di dekat Yehuda ntar juga ada suku-suku yang lain, mereka berangkat. Ya. Jadi pertama berangkat itu adalah Yehuda. Lalu setelah itu ngapain lagi? Setelah itu ayatnya yang ke-17. Lalu tabernakel itu dibongkar dan berangkatlah keturunan Gerson dan Merari yang mengangkat tabernakel itu ya. Jadi setelah si Yehuda berangkat dibongkar tadi seperti yang kita ketahui Gerson sama Merari adalah anak dari Lewi. Kan ada 3 kan, Gerson, Kehat, Merari. Gerson sama Merari berangkat. Jadi pertama Yehuda, lalu setelah itu disusul oleh si Gerson dan Merari. Lalu setelah itu tadi setelah berangkat dari timur, berangkat yang di sebelah selatan. Ayat ke-18. Setelah Gerson Merari berangkat, lalu berangkatlah Panji perkemahan Ruben. Ya, Ruben muter, lalu ke sebelah barat. Akhirnya yang berangkat sekarang siapa? Ayatnya yang ke-22. Efraim tadi ya, ayat ke-22. Kemudian berangkatlah Panji perkemahan Efraim yang ada di sebelah barat. Lalu yang terakhir sebagai penutup ayat ke-25 siapa? Sebelum kita selesaikan dulu. Yang terakhir tadi apa ya? Ayat ke-25. Dan berangkatlah Panji perkemahan keturunan Dan yang menjadi penutup seluruh perkemahan itu ya. Jadi tadi setelah urutannya pertama siapa? Yehuda dulu, lalu keturunan Gerson sama Merari, lalu setelah itu yang di sebelah selatan si siapa tadi? Ruben. Nah, setelah Ruben baru orang-orang Kehat ya. Coba lihat ayat tadi yang kelewat ya. Ayat yang ke-21. Jadi setelah Ruben tadi ada Kehat. Berangkatlah orang-orang Kehat mengangkat tempat kudus. Dan yang lain harus sudah memasang tabernakel sebelum mereka datang ya. Jadi Gerson Merari tadi kan Yehuda kedua tadi ya, Gerson Merari kedua, lalu setelah itu si Ruben baru si Kehat. Jadi nanti ketika sampai si awan itu berhenti, nanti Gerson sama Merari bikin dulu tabernakelnya. Nanti setelah sampai si Kehat itu sudah siap ini ya tempatnya itu ya, karena si Kehat tadi dia kan membawa barang-barang tempat kudus ya. Jadi di sini puji Bapak Yahweh, kalau kita melihat di sini, ternyata begitu indah susunan-susunan yang sudah Bapak Yahweh bentuk
yang sudah Tuhan nyatakan bagi bangsa Israel khususnya melalui Moshe pada saat itu, ya. Jadi mereka berjalan berbaris itu sesuai dengan urutan-urutannya. Yang tadi diawali oleh siapa? Yehuda, ditutup sama Dan. Dan itu yang dulu pernah yang pernah saya kasih tahu bahwa si Dan ini tadi dia posisinya ada di sebelah mana? Sebelah utara. Ada di sebelah utara dan dia posisinya dekat dengan meja roti. Dekat dengan meja roti dan itu yang diincar oleh si setan. 6 susunan roti mau ditambahin satu oleh kedagingan, ya akhirnya menjadilah 666, ya. Dan puji Bapa Yahweh, pada saat itu bangsa Israel mereka tetap dengar-dengaran kepada Bapa Yahweh, ya. Atas perintah Bapa Yahweh mereka berangkat dan atas perintah Bapa Yahweh mereka tetap tinggal. Dan selama tetap tinggal pun tadi katanya apa? Mereka ayat dalam Bilangan 9 ayat yang ke-10. Bilangan 9 ayat 10. Selama mereka tinggal pun mereka nggak tinggal diam-diam aja. Bilangan 9 ayat yang ayat ke-19, ayat ke-19. Apabila awan itu tinggal di atas tabernakel selama berhari-hari, alias mereka akan tetap diam, maka Bani Israel akan memelihara pesan Yahweh dan tidak berangkat. Ya. Selama mereka tinggal, mereka akan tetap memelihara pesan Yahweh. Alias apa? Tetap memelihara firman ada di dalam hati mereka, ya. Jadi selama mereka tetap tinggal di kemah-kemah mereka, mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna. Mereka tidak melakukan hal-hal yang mungkin tidak positif, tetapi mereka tetap menaati pesan-pesan Yahweh, ya. Itu yang luar biasa, ya. Mereka mau pergi, mau berangkat, kalau sekarang bahasanya tanya Tuhan. Kalau bahasa sekarang ya. Tapi pada saat itu mereka lihat aja pergerakannya. Pergerakan dari awan itu berangkat atau enggak, awan itu tetap atau enggak, itu sesuai dengan komando dari Bapa Yahweh. Kembali seperti yang tadi, Shema Israel. Ya, Shema Israel tadi yang menggunakan apa? Jumbai talit, ya. Ini saya bayangkan apabila kejadiannya seperti ini, kalau itu talit tidak dipakai terus pada saat tidur, pada saat mandi, mereka nggak bisa ngelihat awan ini kapan berpindah. Awan bergerak atau awan itu akan tetap tinggal di dalam perkemahan mereka, ya. Ya, itulah. Jadi apa namanya? Hal yang boleh kita pelajari Bapak Ibu, ya. Jadi kita melakukan sesuatu itu tidak sembarang melakukan, ya. Jangan sembarang melakukan apa yang dikatakan oleh Pak Gembala, gembala-gembala di luar sana langsung diturutin, kalau dalam bahasa kita kan meditasikan, diobservasi, ya, itu adalah kata-kata firman Tuhan, harus tetap diobservasi supaya tanya sama Bapak Yahweh, apa yang sebenarnya harus dilakukan. Sama seperti tadi, ketika mereka tetap tinggal di dalam kemah mereka tetap menaati pesan Yahweh. Pesan Yahweh apa? Yang tertulis. Ya, zaman sekarang. Yang tertulis itu adalah pesan Bapak Yahweh. Selama kita masih tinggal di tempat ini, selama kita masih tinggal di muka bumi ini, taati pesan Yahweh. Dan setelah itu, setelah mungkin tadi katanya bisa sehari, bisa berminggu, bisa berbulan, baru awan itu mulai bergerak. Bapak Yahweh tahu kekuatan kaki daripada bangsa Israel pada saat itu. Oleh karena itu, tepat pada waktu Bapak Yahweh, Tuhan perintahkan pergi,
pergi. Dan puji Bapak Yahweh, ketika pergi, ketika berjalan, kalau kita lihat dalam pasal-pasal ke depannya, Bani Israel mulai mengeluh. Ya. Mulai mengeluh. Kenapa? Mulai mengeluh karena coba kita lihat dalam Bilangan 11 ayatnya yang ke-4 dan 5. Bilangan 11 ayat 4 dan 5. Para penghasut yang ada di tengah-tengah mereka, jadi kan di tengah kumpulan bangsa Israel itu ternyata ada apa? Ada penghasut. Kalau dalam versi Lugas, orang-orang campuran. Ya. Kalau di versi ini ILT penghasut, kalau dalam versi Lugas campuran. Para penghasut yang ada di tengah-tengah mereka didorong apa? Hawa nafsu rakus, dan Bani Israel juga akhirnya berbalik dan menangis serta berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging, bukan makan lemak ya. Siapakah yang akan memberi kami makan daging? Kami ingat akan ikan yang kami makan di Mesir dengan cuma-cuma. Padahal sebagai apa? Sebagai pekerja paksa aja kami makan di Mesir cuma-cuma ya. Akan mentimun, akan semangka, juga bawang pre dan bawang merah serta bawang putih ya. Tetapi sekarang selera kami kering ya. Setelah capek berjalan, setelah capek, oh ini kok Tuhan, engkau kapan datang Bapak Yahweh? Setelah capek, selera kami kering, katanya begitu. Selera kami kering akan firman Tuhan, akan mana yang telah Bapak Yahweh persiapkan bagi kami, akan firman yang murni bagi kami. Dengan kata lain begitu, selera kami kering. Tapi puji Bapak Yahweh, tadi kan ada apa? Semangka, mentimun. Kalau kita lihat dari hasil-hasil bumi dari si bangsa Israel sekarang bisa dibilang the best. Ya, the best. Buah-buahnya itu mantep-mantep. Cuman orang-orang nggak mau ngakuin. Ya, Bapak Ibu tahu namanya apa namanya? Kalau buah itu mangga misalkan Bangkok, ya, apalagi pokoknya buah-buah lah ya, buah-buah istilahnya pakai belakangnya Bangkok, ya. Tapi kemarin ternyata pada saat peristiwa 7 Oktober tahun lalu, waktu bangsa Israel diserang, Oktober ya, 7 Oktober tahun lalu, waktu bangsa Israel diserang, banyak orang-orang Bangkok yang kerja di Israel di daerah pertanian mereka. Tapi disamarkan ketika sampai Indonesia, buah apa? Pepaya Bangkok atau apa Bangkok gitu ya. Tapi ternyata di situ nggak suka sama Israel. Jadi ibaratnya begini ya, ini kalau dalam pemerintahan birokrasinya panjang. Nggak mau ngambil langsung ke Israel, puter dulu. Nah, tapi ya puji Bapak Yahweh ya, kita tetap berdoa bagi bangsa Indonesia ya, karena mungkin nggak mau mengakui keberadaan bangsa Israel, padahal mereka sendiri yang buah-buah Bangkok itu belajarnya ke Israel ya. Dan puji Bapak Yahweh. Nah itu Bapak Ibu ya, itu yang saya sarankan kepada kita semua ya, kalau kita dengar-dengar khususnya tentang YouTube ya, dengarlah hal yang benar, hal yang positif tentang Israel ya. Karena ada beberapa media-media itu yang menjelaskan tentang Israel dibombardir apa segala ya. Tapi puji Bapak Yahweh, dengan adanya media seperti YouTube saat ini, saya semakin melihat bersyukur. Khususnya terakhir kemarin Bapak Ibu ya, terakhir hanya dengan satu serangan Iran nggak balas lagi sampai sekarang. Ya, dulu ini bukan bicara tentang ini ya, tentang politik, tetapi kita boleh melihat bahwa di sini serangan yang berasal daripada Bapak Yahweh itu selalu tepat sasaran. Dan bangsa Israel
dia tidak akan menyerang Iran secara besar-besaran, ngebombardir ya. Tidak akan menyerang bombardir Iran besar-besaran. Kenapa? Masih banyak orang Yahudi di Iran. Ya, sekali lagi masih banyak orang Yahudi di Iran. Kenapa? Ya, bacalah kitab Daniel. Ya, Daniel kan hidup di zaman siapa? Media Persia. Media Persia itu mana? Iran. Ya, mereka baru berubah menjadi apa namanya negara seperti yang negara sekarang ini baru tahun berapa ya? 79 apa tahun berapa gitu? Baru Bapak Ibu ya. Jadi masih banyak orang Yahudi di Iran. Dan puji Bapak Yahweh, maka ya kita lihat kalau kita mau nonton yang benar ya, nonton yang benar dan Bapak Yahweh pasti akan tetap berada di pihak bangsa Israel dan itu yang boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Hal yang dulu pernah dilakukan oleh Bapak Yahweh, sekarang kita tonton sama-sama di media yang benar ya. Karena kita melihat bahwa pemeliharaan Bapak Yahweh pasti nyata seperti tiang awan dan tiang api. Asal kita melakukan kesempatan itu dengan benar ya. Pada saat kesempatan kita tinggal di kemah, taati pesan Bapak Yahweh. Pada saat kita berjalan menuju ke tanah perjanjian, jangan mengeluh. Ya, jangan mengeluh. Itulah kuncinya ya. Dan puji Bapak Yahweh, semua yang kita kan boleh pelajari Bapak Ibu ya, bahwa semua yang tertulis di Torah itu adalah bayangan bagi kita yang hidup di zaman yang sekarang ini. Ya. Bayangan seperti yang tertulis di Torah ya. Yang boleh kita pelajari pada saat ini itu adalah bayangan, maksudnya bayangan ini loh gambarannya pada saat itu dan sekarang sudah sudah disempurnakan oleh Bapak Yahweh. Coba Ibrani 10 ayat 1 ini sering kita ulang Bapak ya. Bapak Ibu, Ibrani 10 ayat 1. Sebab Torah yang mengandung bayangan hal-hal yang baik dan yang akan segera datang bukan semata-mata gambaran dari perkara-perkara itu. Ya, jadi semuanya ini gambaran dan sekarang Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, kalau dulu digambarkan melalui apa? Tiang api, tiang awan, sekarang dan juga melalui apa? Takatnya talit atau juga jumbai-jumbai, sekarang sudah dinyatakan dalam wujud Roh Kudus. Ya. Kita sudah kalau mau ibu yang pernah komen tentang Shema Israel itu ya cobalah lihat tentang khotbah yang kita yang lalu-lalu ya. Jadi tentang talit, tentang jumbai-jumbai itu fungsinya sama, hampir sama dengan Roh Kudus ya. Hampir sama dengan Roh Kudus. Dia akan mengingatkan semua perintah. Ya. Jumbai-jumbai mengingatkan, coba kita lihat Bilangan 15 ayat 37. Bilangan 15 ayat 37 sampai 39. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel. Dan haruslah engkau mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai pada ujung-ujung baju. Ya, ujung-ujung baju bukan diselempangin seperti kain yang orang-orang zaman sekarang, jumbai pada ujung-ujung baju mereka. Turun-temurun dan haruslah mereka memberikan benang berwarna nila pada jumbai di ujung-ujung baju mereka. Dan akan terjadi kepadamu, ini fungsi daripada talit. Ketika kamu melihat kepada jumbai itu, ya, maka dia akan mengingatkan kamu kepada semua perintah Yahweh agar kamu melakukannya, sehingga kamu tidak akan mencari seturut hatimu dan seturut matamu ya. Fungsi dari talit. Ya, fungsi dari talit ketika kita lihat, oh iya, aku ada firman yang harus saya taati. Oh iya. Oh iya. Begitu mandi,
ngerokok. Kenapa nggak pakai talit? Ya, fungsi daripada talit mengingatkan ya. Tapi fungsi daripada Roh Kudus, Yohanes 14 ayat 26, fungsinya double. Yohanes 14 ayat 26, namun penghibur yakni Roh Kudus, nggak kelihatan Roh Kudus, nggak seperti talit, yang akan Bapa utus dalam namaku, dia akan mengajar kamu segala sesuatu. Pertama dia ngajar, kedua mengingatkan kamu segala sesuatu. Ya, ini fungsinya pertama ngajar, kedua ngingetin. Kalau talit fungsinya ketika lihat ingat, tapi kalau orang matanya buta, ya itu. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, ya orang buta pun akan diajar oleh Bapak Yahweh. Dia akan diingatkan, oh tadi di tempat ibadah aku diajarkan begini, terima kasih Bapak Yahweh. Tapi kalau orang pakai talit, hanya diingatkan. Alias yang ngajar siapa? Pendetanya. Ya, itu bedanya. Ya, Torah itu adalah bayangan di masa yang akan datang. Ya, sekarang sudah disempurnakan oleh Bapak Yahweh melalui Roh Kudusnya, ya. Melalui perjalanan bangsa Israel dengan tiang awan, dengan tiang api, ketika mereka melihat, oh ada perlindungan Bapak Yahweh. Sudah melihat pun, sudah merasakan tidak kepanasan, tidak kedinginan, masih mengeluh. Ya, masih mengeluh. Tapi apabila ada Roh Kudus dalam hidup kita, pasti Bapak Yahweh ingatin, kamu salah, kamu jangan begitu. Ya, akhirnya apa? Tetap kembali kepada jalan yang benar ya. Oleh karena itu Bapak Ibu ya, tadi apa? Penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan Bapak utus dalam namaku. Nah, saya teringat ini Bapak Ibu. Cerita lagi tentang apa? Tentang yang baptisan tentang satu paket Bapak Ibu ya. Baptisan tentang satu paket yang saya teringat lagi tentang ini. Pokoknya kalau baptisan di GSI ada itu nggak sah karena tidak dalam Bapa Yahweh, dalam Yeshua Mesias, dalam Roh Kudus. Ya, itu orang yang mengatakan itu katanya ahli bahasa Ibrani. Katanya ahli bahasa Ibrani. Jadi kalau berdoa, Bapa Yahweh, Beshem Yeshua HaMashiach, Waruah Kodes. Ya, Beshem. Ya, oleh karena itu jangan sok-sok Ibrani kalau hanya asal ucap. Bapa Yahweh, Beshem Yeshua HaMashiach. Apa Beshem itu? Kita tahu bangsa Israel mereka menyebut bukan Yahweh. Beberapa. Ada yang menyebut Adonai, ada yang menyebut Hashem. Beshem itu apa? Shem itu nama. Bapa Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach. Ya. Jadi kalau ngucapin, kalau mau pakai Beshem, komplit Bapa Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach. Ya. Beshem itu nama. Ya, jadi Bapa Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach. Ya. Terus apa? Ketika dia jadi ngomongin orang, tapi ya ini apa namanya? Karena kenyataan Bapak Ibu ya. Karena apa? Torah yang mau dilakukan itu adalah Torah yang sudah di ACC oleh gembala. Ketika dia baca dalam Kisah Rasul 19. Kisah Rasul 19 ayat ayat 3 deh. Mulai ayat ketiga.
Dan dia berkata kepada mereka, jadi dia ngomong begini, baptis itu harus dengan nama yang komplit, dengan nama yang benar. Kita baca Kisah Rasul 19 ayat 3. Dan dia berkata kepada mereka, kalau begitu ke dalam apa kamu telah dibaptis? Dan mereka berkata, ke dalam baptisan Yohanes. Dan Paulus berkata, memang Yohanes membaptiskan baptisan pertobatan dengan mengatakan kepada umat agar mereka menjadi percaya kepada dia yang datang sesudah dirinya, yaitu kepada Yeshua sang Hamasia. Dan setelah mendengarkannya, dibaptislah mereka ke dalam nama Tuhan Yeshua. Itu, lihat kan? Akhirnya dia diam. Kok nggak ada nama Roh Kudus? Ya itu bedanya apa yang tertulis dengan apa yang diajarkan oleh manusia. Kenapa? Karena masih pakai talit. Sekali lagi, karena masih pakai talit. Karena fungsi talit hanya untuk mengingatkan, bukan mengajarkan. Ya, jadi yang pakai talit ya mengajarkan bisa manusia. Ya, karena ada Torah, mereka tidak pelajari benar-benar, mereka tidak observasi, tidak dicek benar-benar bagaimana cara melakukannya, ya, hanya sembarang asal melakukan saja. Ya, tapi dengan adanya Roh Kudus, puji Bapa Yahweh, kita boleh diajarkan. Ya, tadi kan fungsi Roh Kudus ada dua kan? Pertama diajar dulu. Ya, setelah diajar seperti tadi orang tua saya ingatin, kalau habis belajar di sekolah, di rumah dipelajari lagi. Diingatkan. Itu adalah fungsi daripada Roh Kudus. Selain kita belajar, dia juga akan mengingatkan kita, ya. Puji Bapa Yahweh. Banyak sekali masukan-masukan dari luar yang mungkin kalau dilihat itu kita harus belajar lagi. Kita harus belajar benar gak sih apa yang dikatakan oleh pendeta tersebut terhadap kitab suci yang sudah tertulis ini, ya. Supaya ini menjadi apa? Menjadi tolak ukur kita, ya. Kita tahu ini benar, ini salah, asal ada tolak ukurnya. Ya, Bapak Ibu kan tahu kan, misalkan MA atau juga MK. Mereka memutuskan harus ada harus ada dasarnya. Dasarnya adalah undang-undang mungkin atau juga peraturan apa gitu harus jelas. Nah, dasar hukumnya harus jelas. Nah, begitu juga dengan kita, ketika kita melakukan Torah, kita lihat ini dasar hukum kita ini adalah Torah. Ketika kita mau berjalan melangkah keluar, kita lihat ini tiang awan berpindah apa enggak. Nah, ketika kita mau tetap berkemah, kita lihat ini jangan-jangan ini tiang awannya bergeser nih. Kalau tiang awan bergeser, saya harus pindah dong. Nah, sekarang kita lihat ini Roh Kudus memerintahkan saya tetap tinggal di sini atau Roh Kudus memerintahkan saya untuk bergeser, berpindah. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu. Itu yang harus benar-benar kita pelajari ya. Karena apa? Ya mungkin roh penyesat di saat ini tuh sangat-sangat luar biasa. Kenapa disesatkan? Karena kurang pengetahuan tentang Elohim, tentang firman. Ya. Kita semua memegang kitab suci kita masing-masing. Ya, berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu Torah mungkin hanya tersimpan di sinagog atau ada di mana gitu ya. Tidak dibawa seperti kita sekarang ini. Ada kitab suci, ada handphone suci, ada tab suci, semuanya bisa dipakai, bisa diperdayakan. Ya, oleh karena itu dasar kita semua sedang memegang dasar hukum yang yang kita semua sedang memegang dasar hukumnya sendiri-sendiri. Maksudnya kita bisa pegang sendiri maksudnya gitu ya. Oleh karena itu pelajari dengan benar ya, supaya kita bisa melihat nih kira-kira Tuhan ya. Tadi kan apa? Tiang awan, tiang api itu pasti posisinya selalu kelihatan.
Ya, di saat siang hari, tiang awan kelihatan. Di saat malam hari yang gelap, ada tiang api kelihatan. Ya, kita tanya sama Bapak Yahweh, Tuhan, engkau mau kemana Tuhan? Ntar Tuhan jawab, kalau Tuhan tetap di sini, ya tetaplah di sini. Tapi kalau Tuhan bergerak, Roh Kudus pindah saat, ya udah ikutin aja. Nggak ikutin aja, karena Bapak Yahweh pasti memiliki maksud dan rencana yang terbaik bagi kita semua ya. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi siang hari ini boleh senantiasa memberkati kita, mengingatkan kita untuk kita boleh tetap setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, Bapak Yahweh berkati kita semua.